Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bintang, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bersama Kak Suhe, kita akan bahas soal tryout UTBK, subtes penilaian umum tipe soal 3404. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dan persiapkan alat tulis saya. Yuk, kita mulai. Nah, Sobat Bintang, di soal nomor 1 ada soal mengenai asumsi. Menurut Badan Pusat Statistik, terjadi peningkatan tren pekerja yang memiliki side hustle atau pekerjaan sampingan selama 3 tahun terakhir. Peningkatan ini diakibatkan melonjaknya tuntutan ekonomi masyarakat. Penghasilan yang mereka peroleh berisiko tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Nah, kita cek mana asumsi yang paling mungkin mendasari teks tersebut. A. Adanya inflasi membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan harian. Nah, yang A ini itu kurang tepat. Kenapa? Karena di dalam teks itu tidak disebutkan adanya inflasi. Maka yang A ini bukan asumsi berdasarkan teks. B. Tingginya tuntutan ekonomi membuat banyak masyarakat memiliki side hustle. Nah, yang B ini merupakan simpulan. Nah, simpulan bukan asumsi. Tapi yang B ini salah. C. Perkembangan internet memengaruhi meningkatnya tren pekerja yang memiliki side hustle. Nah, di dalam teks tidak dibilang bahwa perkembangan internet itu memengaruhi banyak pekerja yang memiliki side hustle. Maka C ini juga bukan asumsi atau salah. D. Penghasilan yang mereka dapatkan atau penghasilan yang didapatkan dari side hustle lebih tinggi dibandingkan pekerjaan utamanya. Nah, tidak dibilang bahwa penghasilan yang didapatkan dari side hustle ini lebih tinggi. Maka bukan termasuk asumsi. Nah, kita cek yang E. Masyarakat dapat mencukupi kebutuhan harian dengan adanya tambahan penghasilan dari side hustle. Nah, ini asumsinya. Kenapa? Karena katanya penghasilan yang mereka peroleh ini berisiko tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Maka mereka melakukan side hustle atau pekerjaan sampingan. Nah, asumsinya dengan melakukan pekerjaan sampingan dapat tambahan untuk mencukupi kebutuhan harian. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan harian dengan adanya tambahan penghasilan dari side hustle. Sobat Bintang, kita sekarang di soal nomor 2. Nah, di soal ini diminta 2 simpulan yang paling didukung. Saat ini, media massa online mulai menggeser posisi media konvensional sebagai sumber informasi. Tingginya minat pembaca media ini dipengaruhi oleh kemudahan dalam mengakses informasi. Bahkan, sebagian masyarakat memutuskan untuk membayar layanan media ini. Nah, kita cek pernyataan pertama. Masyarakat yang membeli koran cetak mulai berkurang. Nah, ini benar. Kenapa? Karena di dalam teks dibilang media massa online mulai menggeser posisi media konvensional sebagai sumber informasi. Berarti artinya masyarakat yang awalnya membeli koran itu mulai berkurang. Nah, kita cek yang dua. Hanya masyarakat tertentu yang dapat mengakses media massa online. Nah, ini salah. Kenapa? Karena tingginya minat pembaca media ini dipengaruhi oleh kemudahan dalam mengakses informasi. Artinya semua masyarakat dapat mengakses. Kita cek yang tiga. Masyarakat tidak tertarik dengan berita yang ada di media massa online. Nah, ini juga salah. Karena di dalam teks dijelaskan media massa online mulai menggeser posisi media konvensional sebagai sumber informasi. Kita cek yang 4. Tidak semua orang membayar dalam mengakses informasi media massa online. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena di dalam teks dibilang sebagian masyarakat memutuskan untuk membayar layanan media ini. Nah, berarti artinya tidak semua orang membayar. Ada yang memakai yang gratis dan ada yang memakai yang berbayar. Berarti yang 4 ini benar. Nah, kita cek yang 5 kenapa salah. Masyarakat yang mengakses informasi melalui media online mengalami penurunan. Nah, ini jelas salah. Karena katanya media massa online ini mulai menggeser media massa konvensional. Berarti artinya mengalami kenaikan. Maka pernyataan kelima ini salah. Berikutnya, soal nomor 3. Diminta adalah peristiwa yang paling mungkin benar menggambarkan kondisi di dalam teks. Sebagian besar biaya operasional nelayan dipengaruhi oleh kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM. Harga BBM yang naik akan berdampak pada bertambahnya biaya operasional untuk mengangkut.
Dengan hasil tangkapan yang sama, penghasilan nelayan menjadi lebih kecil. Nah, apa sih peristiwa yang paling mungkin benar? A. Sebelum adanya kenaikan BBM, nelayan tidak pernah mengalami kerugian. Nah, ini salah karena di dalam teks tidak dijelaskan sebelum adanya kenaikan BBM apakah nelayan mengalami kerugian atau tidak. Gitu. Jadi salah. B. Sejak adanya kenaikan BBM, nelayan mulai mencari mata pencarian lain. Ini juga salah karena di dalam teks tidak dijelaskan nelayan mulai mencari mata pencarian lain. Yang dijelaskan adalah penghasilannya berkurang karena hasil tangkapannya sama. Yang C, sebelum adanya kenaikan BBM, penghasilan nelayan selalu mengalami penurunan. Ini juga salah karena tidak dijelaskan di dalam teks bahwa sebelum adanya kenaikan BBM, penghasilan nelayan mengalami penurunan. Tidak dijelaskan. D, nelayan akan mendapatkan subsidi BBM apabila hasil tangkapan terus-menerus mengalami penurunan. Ini juga salah atau belum tentu karena di dalam teks tidak dijelaskan akan mendapatkan subsidi BBM ketika nelayan mengalami penurunan pendapatan. E, adanya kenaikan BBM, nelayan berupaya mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak agar penghasilan tetap. Nah, ini benar. Kenapa? Karena dibilang bahwa ketika hasil tangkapannya sama, penghasilan nelayan itu menjadi lebih kecil. Berarti supaya penghasilannya tetap, nelayan akan mendapatkan atau berupaya mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Kenapa? Supaya penghasilannya itu tetap, minimal tetap, tidak berkurang. Berarti peristiwa yang paling mungkin benar adalah yang E. Nelayan akan berupaya mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak agar penghasilannya tetap ketika atau setelah adanya kenaikan bahan bakar minyak. Sobat Bintang, sekarang kita di soal nomor 4. Di soal ini ada soal mengenai analogi. Peran minat dan bakat seseorang sangat penting dalam menentukan jurusan yang akan diambil saat kuliah. Namun, identifikasi awal minat dan bakat seseorang memerlukan introspeksi diri. Seperti halnya cermin, introspeksi diri ini akan menampilkan gambaran utuh seseorang. Apabila seseorang tidak mengetahui gambaran dirinya, dia hanya mengikuti tren yang ada. Nah, di dalam teks atau di dalam soal, apabila introspeksi diri disamakan dengan cermin, simpelnya yang paling mungkin benar. Nah, katanya disamakan dengan cermin. Di dalam teks, seperti halnya cermin. Introspeksi ini akan menampilkan gambaran utuh seseorang. Berarti dia akan menampilkan gambaran utuh seseorang. Nah, kita cek mana yang akan menampilkan gambaran utuh seseorang. Yaitu jawabannya adalah yang B. Introspeksi diri akan menampilkan gambaran utuh seseorang. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, Sobat Bintang, berikutnya kita di soal nomor 5. Di soal ini ada pernyataan sebab akibat yang paling mungkin benar berdasarkan teks. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penggunaan kendaraan listrik dapat mengatasi polusi udara. Padahal, perjalanan listrik di Indonesia masih mengandalkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Semakin meningkatnya penggunaan kendaraan ini mengakibatkan permintaan energi listrik akan mengalami kenaikan signifikan. Nah, berarti kalau kita perhatikan, semakin meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, itu akan meningkatkan permintaan energi listrik. Nah, karena energi listrik ini masih disuplai oleh pembangkit listrik bahan bakar fosil, berarti artinya penggunaan energi listrik berbahan bakar fosil itu meningkat. Nah, penggunaan energi listrik berbahan fosil yang meningkat akan meningkatkan polusi udara. Berarti artinya peningkatan penggunaan kendaraan listrik akan menyebabkan polusi udara meningkat. Nah, kita cek yang A. Penggunaan energi baru terbarukan akan mengurangi permintaan energi listrik. Salah, tidak sesuai dengan yang kita dapatkan. B. Tingginya tingkat polusi udara dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. Nah, ini sesuai tadi. Penggunaan kendaraan listrik akan meningkatkan permintaan listrik. Permintaan listrik akan meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil akan meningkatkan polusi udara. Nah, kita cek yang C. Meningkatnya polusi udara disebabkan banyaknya peralatan elektronik yang dipakai masyarakat. Nah, ini salah karena di dalam teks itu kendaraan listrik bukan peralatan elektronik. Maka salah. D. Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik menyebabkan konsumsi bahan bakar minyak mengalami penurunan. Salah juga karena tidak disebabkan konsumsi bahan bakar
tidak dijelaskan konsumsi bahan bakar minyak. E. Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik pasti menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan pasokan listrik. Belum tentu kalau penyediaan listriknya bertambah, ya masyarakat tetap mendapatkan. Maka sebab akibat yang paling mungkin adalah yang B. Tingginya tingkat polusi udara dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. Selanjutnya soal nomor 6. Di soal ini diminta adalah pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi berdasarkan teks. Menurut Visa, tren perkembangan non-tunai terus mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pembayaran non-tunai di beberapa merchants dan supermarket. Sebelumnya, masyarakat lebih memilih pembayaran tunai. Nah, apa sih yang menjelaskan perbedaan kedua kondisi di atas? A. Masyarakat sering membawa smartphone yang terhubung dengan internet. Nah, ini tidak menjelaskan bahwa dulu kenapa masyarakat melakukan pembayaran tunai ya. Jadi ini salah. Jadi kita pilih yang menjelaskan kondisi di atas, baik yang sebelum maupun yang sesudah. B. Sebelum adanya pembayaran non tunai, masyarakat sering lupa membawa uang. Ini tidak menjelaskan kenapa sekarang malah eh, lebih suka melakukan pembayaran non tunai. C. Setelah adanya pembayaran non tunai, banyak masyarakat tidak membawa uang. Nah, ini tidak menjelaskan kenapa dulu masyarakat melakukan pembayaran tunai. D. Sebagian merchants dan supermarket memberikan potongan harga untuk pembayaran non tunai. Nah, ini sepertinya menjelaskan bahwa dulu kenapa masyarakat lebih membayar tunai karena ya tidak ada potongan harga. Sekarang ketika ada potongan harga, jadi masyarakat lebih memilih membayar non tunai. Kita cek ya, beberapa merchants dan supermarket menyediakan pembayaran non tunai untuk menghindari kehilangan uang. Nah, ini bukan alasan atau bukan menjelaskan perbedaan kondisi kenapa masyarakat dulu tunai sekarang non tunai. Karena di sini lebih kepada merchants dan supermarketnya. Jadi yang tepat ada yang D. Kenapa? Karena tren pembayaran non tunai ini mengalami peningkatan. Sebelumnya masyarakat lebih melakukan pembayaran tunai. Kenapa? Karena kemungkinan ada potongan harga. Jadi potongan harga masyarakat tertarik untuk melakukan pembayaran non tunai. Jadi yang tepat ada yang D. Nah, Sobat Bintang, sekarang kita di soal nomor 7. Di soal ini diminta simpulan. Di pilihannya ada kata sebagian dan bukan kalimat sebab akibat, berarti kita menggunakan simpulan kuanto. Sebagai negara kepulauan, konsumsi ikan di Indonesia masih terbilang rendah. Padahal, sebuah ikan yang tinggi omega 3 baik untuk kesehatan jantung. Nah, ini kalimat yang akan kita pakai. Sebuah ikan yang tinggi omega 3 baik untuk kesehatan jantung. Nah, ini pernyataan pertama. Di pasaran, harga sebagian ikan yang tinggi omega 3 ini lebih mahal dibandingkan jenis ikan lainnya. Berarti ini kalimat yang kedua, ada kata sebagian lebih mahal dibandingkan jenis ikan lain. Nah, berarti kalau kita perhatikan, semua ikan yang tinggi omega 3 ini adalah A, baik untuk kesehatan jantung, ini adalah B. Harga sebagian ikan yang tinggi omega 3 ini adalah A, lebih mahal dibandingkan jenis ikan lainnya, ini adalah C. Nah, semua dengan sebagian, berarti semuanya kita coret, kita ambil sebagian. Ikan yang tinggi omega 3-nya ini kita coret. Berarti harga sebagian ikan yang baik untuk kesehatan jantung lebih mahal dibandingkan jenis ikan lainnya. Nah, simpulan ini ada di pilihan D. Harga sebagian ikan yang baik untuk kesehatan jantung lebih mahal dibandingkan jenis ikan lainnya. Maka jawabannya adalah yang D. Sobat Bintang, kita lanjutkan di soal nomor 8. Di soal ini ada simpulan dan ada kalimat sebelumnya. Berarti soal ini mengenai modus ponens, modus tollens, atau silogisme disjungsi. Nah, di dalam teks, gaya hidup modern yang serba cepat dan terbatasnya waktu luang mendorong generasi muda untuk mencari liburan yang praktis dan ekonomis. Staycation merupakan liburan yang menawarkan hal tersebut. Hal ini membuat semakin meningkatnya peminat staycation. Meningkatnya peminat ini dipengaruhi oleh adanya kemudahan akses dan kenyamanan tempat yang dikunjungi. Nah, berdasarkan informasi pada teks di atas, apabila staycation menawarkan liburan yang praktis dan ekonomis. Nah, simpulan yang benar adalah, kalau kita perhatikan di dalam teks, staycation merupakan liburan yang menawarkan hal tersebut, yaitu menawarkan praktis dan ekonomis.
praktis, dan ekonomis. Nah, hal ini membuat semakin meningkatnya peminat staycation. Berarti ini yang kita pakai, yaitu staycation merupakan liburan yang praktis dan ekonomis, berarti ini adalah P-nya, membuat semakin meningkatnya peminat staycation. Berarti ini adalah Q-nya. Nah, di dalam soal disebutkan bahwa staycation menawarkan liburan yang praktis dan ekonomis. Berarti P-nya terjadi. Jika P maka Q kalimat pertama dan kalimat kedua P-nya terjadi, berarti simpulannya adalah Q-nya terjadi. Berarti simpulannya adalah peminat staycation semakin mengalami peningkatan. Ini adalah Q-nya. Berarti yang tepat adalah yang D. Peminat staycation semakin mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya kita di soal nomor 9. Di soal ini masih diminta simpulan dan ada kalimat sebelumnya. Berarti kalau nggak modus ponens atau modus stores atau silogisme disjungsi. Nah, apabila anak tidak memiliki gaya hidup sedental, simpulan yang benar. Nah, kita perhatikan di dalam teks, menurut data National Center for Biotechnology Information, sebanyak 33,8% anak Indonesia memiliki gaya hidup sedental. Gaya hidup ini ditandai dengan minimnya aktivitas dan sedikitnya kalori yang terbakar. Nah, gaya hidup sedental ini ditandai dengan minimnya aktivitas fisik dan sedikitnya kalori yang terbakar. Anak dengan gaya hidup ini memiliki risiko tingginya terkena penyakit jantung. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya kalimat yang kedua yang kita pakai, gaya hidup ini ditandai dengan minimnya aktivitas dan sedikitnya kalori yang terbakar. Berarti minimnya aktivitas fisik dan sedikitnya kalori yang terbakar ini adalah P sebab, dan gaya hidup sedental ini adalah Q atau akibat. Nah, di dalam teks anak tidak memiliki gaya hidup sedental, berarti negasi Q, balikan dari Q. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, jika P maka Q kalimat pertama, kalimat kedua negasi Q, berarti simpulannya adalah negasi P. Berarti simpulannya adalah anak banyak melakukan atau banyak beraktivitas fisik atau banyak kalori yang terbakar. Ini adalah negasi P. Nah, berarti yang tepat adalah yang E. Anak banyak beraktivitas fisik atau banyak kalori yang terbakar. Sobat Bintang, kita lanjutkan di soal nomor 10. Di soal ini masih diminta simpulan dan ada kalimat sebelumnya. Berarti antara modus ponens, modus stores, atau silogisme disjungsi. Nah, di dalam soal apabila jumlah fakultas kedokteran tidak bertambah, simpulan yang benar adalah kedokteran merupakan salah satu jurusan favorit yang diminati di Indonesia. Jumlah fakultas yang terus bertambah menggambarkan tingginya minat calon mahasiswa terhadap jurusan tersebut. Nah, berarti kemudian ini yang kita pakai, jumlah fakultas kedokteran yang terus bertambah menggambarkan tingginya minat calon mahasiswa terhadap jurusan tersebut. Hal ini menyebabkan tingkat keketatannya cukup tinggi. Nah, kalau kita perhatikan dari kalimat yang kedua, jumlah fakultas yang terus bertambah ini adalah akibat menggambarkan tingginya minat calon mahasiswa terhadap jurusan tersebut. Ini adalah sebab. Nah, di dalam teks ternyata jumlah fakultas kedokteran tidak bertambah. Berarti ini adalah negasi dari akibat. Berarti kalau negasi akibat, simpulannya adalah negasi sebab. Berarti simpulannya minat calon mahasiswa terhadap jurusan kedokteran rendah. Nah, berarti minat calon mahasiswa terhadap jurusan kedokteran rendah itu ada di pilihan yang E, menggunakan modus tollens. Nah, Sobat Bintang, kita lanjutkan di soal nomor 11. Di soal ini diminta simpulan dan ada kalimat sebab akibat di dalam pilihannya. Nah, daging ayam broiler merupakan salah satu bahan pangan yang paling diminati karena sumber protein hewani yang terjangkau. Namun, tingginya permintaan daging ini memengaruhi kenaikan harganya di pasaran. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, sepertinya kalimat kedua dan kalimat ketiga yang kita pakai. Tingginya permintaan daging ini memengaruhi kenaikan harganya di pasaran. Nah, bertambahnya jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, bertambahnya jumlah penduduk ini adalah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut. Apa itu memengaruhi hal tersebut? Yaitu permintaan dagingnya tinggi. Nah, berarti ini adalah
akibat atau ki. Nah, sedangkan kalimat yang kedua, tingginya permintaan daging ini adalah sebab atau ki memengaruhi kenaikan harganya di pasaran. Ini adalah akibat yang kedua atau L. Nah, berarti yang kita coret adalah tingginya permintaan daging atau hal tersebut dengan tingginya permintaan daging. Nah, berarti bertambahnya jumlah penduduk memengaruhi kenaikan harganya di pasaran atau harga daging ayam di pasaran, atau kenaikan harga daging ayam di pasaran dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk. Nah, kita cek yang A. Apabila terjadi kenaikan harga ayam broiler di pasaran, terjadi penambahan jumlah penduduk. Salah. B. Apabila jumlah penduduk bertambah, kenaikan harga daging ayam di pasaran tidak terjadi. Salah, harusnya terjadi. C. Harga daging ayam broiler di pasaran mengalami kenaikan apabila jumlah penduduk tidak bertambah. Salah, harusnya bertambah. D. Kenaikan harga daging ayam broiler di pasaran dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk. Benar, sesuai dengan kesimpulan yang kita dapatkan. E. Harga daging ayam broiler di pasaran tidak mengalami kenaikan apabila jumlah penduduk tidak bertambah. Salah. Jadi yang tepat adalah yang D. Kenaikan harga daging ayam broiler di pasaran dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk. Nah, Sobat Bintang, kita lanjutkan di soal nomor 12. Di soal ini diminta simpulan. Dan kalau kita perhatikan di dalam pilihannya, ada kalimat sebab akibat. Berarti kita menggunakan silogisme. Keberhasilan iklan yang diterima masyarakat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Bahasa ini dipengaruhi oleh sifatnya informatif dan mudah diingat. Meskipun penjualan produk belum tentu meningkat, iklan yang diterima masyarakat dapat menaikkan popularitas produk. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada 3 kalimat sebab akibat. Kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, dan kalimat yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bahasa yang digunakan atau bahasa ini dipengaruhi oleh sifatnya informatif dan mudah diingat. Ini sebagai kalimat yang pertama yang kita pakai, sifatnya informatif dan mudah diingat, ini adalah P. Ini memengaruhi bahasa yang digunakan atau ada ki. Nah, kalimat awal keberhasilan iklan yang diterima masyarakat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Ini ada ki, bahasa yang digunakan ada ki-nya. Keberhasilan iklan yang diterima masyarakat ini ada L. Nah, di kalimat yang ketiga, iklan yang diterima masyarakat ini sama dengan L, dapat menaikkan popularitas produk. Ini adalah S-nya. Berarti bahasa yang digunakannya kita coret, dan keberhasilan produknya, keberhasilan iklannya ini kita coret. Nah, berarti kalau kita simpulkan jadi seperti ini. Sifat iklan yang informatif dan mudah diingat menaikkan popularitas produk. Nah, kita cek pilihannya. A. Bahasa iklan yang digunakan dapat meningkatkan penjualan produk. Salah, bukan penjualan tapi popularitas. B. Produk yang semakin dikenal dapat meningkatkan penjualannya. Salah. C. Bahasa iklan yang informatif dan mudah diingat dapat meningkatkan penjualan produk. Salah, bukan penjualan, popularitas. D. Meningkatnya penjualan produk dipengaruhi oleh keberhasilan iklan yang diterima masyarakat. Bukan penjualan, tapi adalah popularitas dan iklan yang informatif dan mudah diingat. E. Keberhasilan iklan yang diterima masyarakat dipengaruhi oleh sifatnya informatif dan mudah diingat. Beda. Nah, karena tidak ada, berarti kita coba pakai kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Kalau tidak ada lagi, kita coba pakai kalimat 1 dan kalimat ketiga. Kalau tidak ada lagi, berarti kalimat kedua dan kalimat ketiga. Nah, di kalimat pertama, tadi kita pakai adalah bahasa yang informatif dan mudah diingat. Oke, berarti di sini P-nya itu adalah sifatnya informatif dan mudah diingat. Q-nya itu bahasa yang digunakan. Nah, di kalimat yang kedua, tapi kalau di dalam teks kalimat yang pertama, keberhasilan iklan yang diterima masyarakat ini adalah L-nya dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Ini adalah Q-nya. Berarti bahasa yang digunakannya kita coret nih. Berarti simpelnya menjadi keberhasilan iklan yang diterima masyarakat dipengaruhi oleh sifatnya informatif dan mudah diingat. Atau sifat iklan yang informatif dan mudah diingat membuat iklan berhasil diterima masyarakat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang cocok adalah yang E. Keberhasilan iklan yang diterima masyarakat dipengaruhi oleh sifatnya informatif dan mudah diingat.
Nah, berarti simpulannya ada yang E menggunakan kalimat ke-1 dan kalimat yang kedua. Nah, Sobat Bintang, kita lanjutkan di soal nomor 13. Di soal ini masih diminta simpulan dan ada kalimat sebelumnya, yaitu apabila konsumsi teh tidak menangkal radikal bebas atau tidak menghambat penyerapan zat besi. Nah, kalau kita perhatikan di teks, seperti halnya kopi, konsumsi varian minuman teh di Indonesia mengalami kenaikan. Konsumsi teh ini berpotensi menangkal radikal bebas karena tinggi kandungan antioksidannya. Nah, berarti ini kalimat yang kita pakai. Akan tetapi, penyerapan zat besi dapat terhambat karena adanya kandungan tanin pada teh. Dan kalimat ini juga yang kita pakai. Nah, kalau kita perhatikan kalimat pertama, konsumsi teh ini berpotensi menangkal radikal bebas karena tinggi kandungan antioksidan. Berarti tinggi kandungan antioksidan ini adalah P-nya, menangkal radikal bebas ini adalah Q-nya. Nah, di dalam soal, konsumsi teh tidak menangkal radikal bebas. Berarti ini adalah negasi dari Q. Berarti simpulannya negasi dari P. Teh atau kandungan antioksidan teh rendah. Nah, berarti yang A ini salah, yang B mungkin, yang C mungkin, yang D salah, yang E salah. Nah, berikutnya, penyerapan zat besi dapat terhambat karena adanya kandungan tanin pada teh. Berarti kandungan tanin pada teh ini adalah P-nya, penyerapan zat besi dapat terhambat ini adalah Q-nya. Di dalam soal, katanya, konsumsi teh tidak menghambat penyerapan zat besi. Ini negasi dari Q. Berarti simpulannya, teh tidak mengandung tanin. Yang B, teh mengandung tanin salah. Yang C, teh tidak mengandung tanin benar. Berarti jawabannya adalah C. Dan kata penghuni sesuai di sini di soal atau dan di dalam pilihan C itu juga atau. Berarti kandungan antioksidan teh rendah atau teh tidak mengandung tanin. Selanjutnya, soal nomor 14. Di soal ini diminta pernyataan yang pasti benar. Kerusakan hutan bakau dapat menyebabkan terjadinya abrasi pantai. Namun, penanggulangan kerusakan hutan ini dapat membuat berkurangnya area tambak. Hutan bakau yang terjaga dapat menurunkan risiko terjadinya abrasi pantai. Nah, soal ini dapat kita kerjakan dengan cara silogisme. Pernyataan pertama yaitu bertambahnya area tambak membuat kerusakan hutan bakau. Nah, kalimat ini didapatkan dari kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua dengan diekivalenkan, yaitu awalnya penanggulangan kerusakan hutan bakau ini, berarti ini adalah P, dapat membuat berkurangnya area tambak, menjadi Q. Nah, yang ini berkurangnya area tambak berarti negasi Q menjadi negasi P, membuat kerusakan hutan bakau. Ini negasi dari pernyataan yang kedua. Nah, berikutnya pernyataan pertama itu kita jadikan pernyataan kedua. Kerusakan hutan bakau menyebabkan abrasi pantai. Kerusakan hutan bakau menyebabkan abrasi pantai. Nah, sehingga kalau kita bikin silogisme, bertambahnya area tambak ini adalah P, membuat kerusakan hutan bakau ini adalah Q. Kerusakan hutan bakau ini adalah Q, menyebabkan abrasi pantai. Ini adalah R. Berarti kerusakan hutan bakaunya kita coret. Berarti menjadi bertambahnya area tambak menyebabkan abrasi pantai. Bertambahnya area tambak menyebabkan abrasi pantai. Kita cek pernyataan A. Terjadinya kerusakan hutan bakau apabila ada abrasi pantai. Salah. B. Berkurangnya area tambak menyebabkan tidak terjadi abrasi pantai. Salah juga. C. Kerusakan hutan dapat ditanggulangi apabila area tambak berkurang. Salah. D. Terjadinya abrasi pantai dapat disebabkan bertambahnya area tambak. Sesuai dengan kalimat bertambahnya area tambak menyebabkan abrasi pantai. Terjadi abrasi pantai dapat disebabkan bertambahnya area tambak. Nah, kita cek yang E. Penanggulangan kerusakan hutan bakau menyebabkan abrasi pantai berkurang. Nah, ini juga salah. Jadi yang tepat adalah yang D. Terjadinya abrasi pantai dapat disebabkan bertambahnya area tambak. Nah, Sobat Bintang, kita lanjutkan di soal nomor 15.
Di soal ini diminta pernyataan yang pasti benar. Jurusan dengan prospek kerja yang menjanjikan serta gaji tinggi cenderung banyak diminati calon mahasiswa. Salah satu jurusan yang tinggi peminat adalah manajemen. Jurusan ini cocok di berbagai bidang pekerjaan dan dibutuhkan banyak perusahaan. Nah, kita cek pernyataan yang pasti benar. A. Jurusan sains manajemen belum tentu memiliki gaji yang tinggi. Nah, ini juga tidak pasti benar karena di dalam teks hanya dijelaskan salah satu jurusan atau pekerjaan dengan gaji yang tinggi adalah manajemen. Nah, jurusan yang lain bisa jadi memiliki gaji yang tinggi. B. Hanya jurusan manajemen yang cocok di berbagai bidang pekerjaan dan dibutuhkan banyak perusahaan. Ini juga belum tentu pasti benar, karena di dalam teks hanya dijelaskan salah satu jurusan yang cocok di berbagai bidang pekerjaan dan dibutuhkan banyak perusahaan adalah manajemen. Jurusan lain bisa jadi juga sama. Ya dah. C. Jurusan manajemen banyak diminati calon mahasiswa karena memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Nah, ini pasti benar. Kenapa? Karena salah satu jurusan yang banyak diminati itu adalah manajemen. Kenapa banyak diminati? Karena memiliki prospek kerja yang menjanjikan serta gaji yang tinggi. Jadi, jurusan manajemen banyak diminati calon mahasiswa karena memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Nah, kita cek ya deh. Jurusan yang cocok di berbagai bidang pekerjaan dan dibutuhkan banyak perusahaan memiliki gaji yang tinggi. Ini juga belum tentu. Belum tentu yang cocok di berbagai bidang pekerjaan dan dibutuhkan banyak perusahaan itu memiliki gaji yang tinggi. Dan di dalam teks itu salah satunya dari manajemen yang memang cocok di berbagai bidang pekerjaan dan dibutuhkan banyak perusahaan. Nah, manajemen ini memiliki gaji yang tinggi. Dan jurusan yang lain itu belum tentu memiliki gaji yang tinggi. Jurusan yang banyak diminati calon mahasiswa pasti cocok di berbagai bidang pekerjaan dan dibutuhkan banyak perusahaan. Belum tentu, karena salah satu yang tinggi peminatnya adalah manajemen. Dan manajemen ini memang cocok di berbagai bidang pekerjaan dan dibutuhkan banyak perusahaan. Dan jurusan lain belum tentu, walaupun diminati, cocok di berbagai bidang pekerjaan dan dibutuhkan banyak perusahaan belum tentu. Jadi yang ini belum tentu. Nah, yang pasti benar adalah yang C. Jurusan manajemen banyak diminati calon mahasiswa karena memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Dan Sobat Bintang, demikianlah pembahasan soal tryout UTBK subtes penilaian umum tipe soal 3404. Untuk bagian yang pertama, yaitu nomor 1 sampai nomor 15. Nah, jangan lupa dipelajari kembali dan tetap semangat dalam belajar. Barang siapa enggan merasakan lelahnya belajar, maka dia harus siap merasakan lelahnya karena kebutuhan di sepanjang hidupnya. Nah, sampai bertemu kembali di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.